Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, seluruhnya para jamaah Majelis Taklim Badrul Budur dan juga talibul ilmi Abdullah Ma'had Badrul Budur seluruhnya yang Al-Kabir cintai dan sayangi, wabil khusus guru-guru kita, orang tua kita yang alhamdulillah pada malam hari ini telah menyempatkan waktunya untuk hadir duduk bersama-sama kita, yaitu Al-Mukarram Al-Habib Baghir bin Abdullah As-Segaf dan juga akhina al-kiram Al-Ustadz Anwar. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, jauh bala musibah, niat hajatnya dimudahkan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Umumnya untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf Al-Kakek tidak sebutkan namanya satu persatu, insyaallah Allah jadikan, Allah berikan kemanfaatan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Kita selalu dalam bimbingan Allah, dalam arahan Allah, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita kelak ketika kita menemui ajal kita, Allah tidak matikan kita kecuali kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kajian kemarin, insyaallah sebelum kita mulai, mari sama-sama kita tawasul pada mu'alif kitab. Mudah-mudahan dapat menambah keberkahan kegiatan kita pada malam hari ini, dan juga hajat-hajat kita semua jadi mudahkan dan kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. ala hadhihi wa li kulli ummatin sallallahu sunna ila arwahi abaina wa ummahatina wa bidayatina wa bidayatina wa syekhina wa ma'alimina wa nafsila ruhi sallallahu alaihi Muhammad wa hadin sunna ila ruhi sallallahu alaihi wa syurakatin sunna ila ruhi sallallahu alaihi Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Jadid Siddiq sunna ila ruhi sallallahu alaihi wa sunna ila ruhi sallallahu alaihi wa sunna ila ruhi sallallahu alaihi wa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Kita masuk ke dalam pasal baru, yaitu faslun husnul mutabi'ati khalfal imami fis shalah. Pasal yaitu tentang kebaikan orang yang mengikuti di belakang imam dalam sholat. Wa alaika, dan hendaklah engkau, idza sholaita, apabila kamu sholat, khalfa imam, di belakang imam, antuhsinal mutabi'ati lahu, untuk kamu baik, ya, sebaiknya mengikuti lahu, kepada imam, kepadanya imam. Jadi hendaklah kamu kalau sholat itu di belakang imam, untuk kamu baiknya mengikuti imam. Fa innama ju'ilal imami liya'tamma bihi. Fa innama, karena sesungguhnya, maka sesungguhnya ju'ilal imam, dijadikan imam itu untuk apa? Liya'tamma bihi, untuk menyempurnakan dengan sholat, ya.
dengan adanya imam. Jadi kenapa imam dijadikan ada seorang imam? Biar kamu punya sholat itu tambah sempurna. Ya kan enaknya kalau manfaat orang sholat itu berjamaah, manfaatnya apa? Ya itu yang kemarin Al-Fadhil bilang, kayak mata rantai, saling ya gak? Saling ikat tuh, rantai saling ikat gak? Kalau diangkat satu, keangkat semua gak? Betul gak? Kalau dijatuhin tuh rantai satu, jatuh semua tuh, gak ada yang keangkat. Kurang lebih kayak begitu. Nah, ini analogika aja, ya boleh dipakai boleh kagak, silahkan. Ya kalau rantai itu kan ada susunannya. Ya, kalau kita angkat yang paling tinggi, yang kedua ngikut, yang ketiga ngikut, yang keempat ikut terus sampai yang paling ujung. Ya, orang yang dia berjamaah mungkin tingkatan nilai derajatnya beda-beda. Jadi ada yang di posisi pertama, mungkin imam itulah posisinya paling penting, imam. Ya, keangkat yang kedua, wah mungkin ini orang lebih baik sholatnya, ketiga terus keangkat semua. Itu manfaatnya dari berjamaah. Wahdar antuqarinahu fi syai'in min af'alis sholah. Wahdar, maka waspada atau berhati-hati, antuqarinahu, jika kamu menyertai imam atau membarengi imam, fi syai'in, di dalam sesuatu, min af'alis sholah, dari pekerjaan sholat. Jadi jangan sampai orang yang sholat berjamaah ngikutin gerakan imam di bareng. Understand? Yes, good. Ya, jangan terlalu nunduk, terlalu khusyuk. Santri, masya Allah, ya. Nah, khusyuk banget, subhanallah. Padahal pikirannya melayang. Ya, jangan melayang pikirannya. Ya. Semangat kan nih? Siapa yang semangat? Ya. Ntar santri, ya kan? Kalau hari Sabtu kan biasa kan, ya kan? Ada makannya tuh sampai 4 ronde, betul kan? Pagi, siang, malam 2 kali. Ya, ini kayaknya nih yang ngantuk efek tadi makan. Ya, ntar hilang lagi kapan? Pas makan yang ke ronde 4. Nanti kan? Ayo semangat, jangan terlalu khusyuk, kebanyakan nunduk. Kesannya udah kayak lagi khusyuk banget itu kan, nunduk, masya Allah. Padahal lagi goyang-goyang ngantuk ya. Fadlan ani an taqaddama alaihi, terutama dari jika kamu taqaddama alaihi, mendahului atas imam ya. Terutama lagi kalau kamu itu ngeduluin imam. Wah, nggak boleh ya, ngebarengin aja nggak boleh, ngeduluin imam. Maka secara jamaah dia tuh udah bukan berjamaah ya, karena udah nggak ngikutin imam ya. Walladzi yanbaghi an taj'ala af'alika fi sholatika tabi'atan li af'alihi bil adri. Walladzi, dan yang bagi, walladzi yanbaghi, dan orang itu seyogianya anta ja'ala, untuk dia menjadikan af'alika, daripada pekerjaan-pekerjaanmu, fi sholatika, di dalam sholatmu, tabi'atun, mengikuti ya, yang mengikuti li af'alihi, kepada gerakan atau pada pekerjaannya si imam, bil athri, tak lama setelah itu. Jadi ngikutin. Jadi setiap imam bergerak, ya ente ngikutin. Ya udah paham ya. Tapi kan kadang-kadang ada tuh imam sholat, dia ruku ngebarengin. Bahkan ada belum bangun dari ruku, tahu udah main bangun. Terlalu keduluan, balik lagi. Salah balik lagi ya kan. Saking
pengen buru-buru. Ya. Kecuali mungkin imam baca surah Al-Baqarah gitu kan, ente kan ini orang ngapain sih ya. Akhirnya tengah jalan nyerah gue. Ya, pokoknya gue pantek tuh imam, kalau itu mah gue nggak mau sholat berjamaah. Ya kan, habis baca Al-Baqarah. Gue balik nggak bacanya. Ya. Ada yang kayak gitu. Ada lah ya. Emang umumnya segitu banyak terjadi tuh kalau ada imam yang surahnya panjang dia nggak jadi berjamaah. Mundur katanya. Kenapa? Hilang khusyuk gua sholat sama dia katanya. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yuhfatu wa yarfa'u qabla al-imam innama nasiyatahu biyadi syaitan. Alladzi, orang yang yahfadu wa yarfa'u. Yahfadu dia turun, wa yarfa'u dan dia mengangkat qoblal imam, sebelum imam yang dia melakukan gerak turun dan terus bangun. Qabla imam, sebelum imam. Innama nasiyatahu biyadi syaitan. Innama nasiyatahu, sesungguhnya tidaklah dia ubun-ubunnya orang yang mendahului ya sebelum imam, kecuali dia di syaitan, di dalam kuasa syaitan ya, dalam genggaman syaitan ya. Artinya mungkin dia itu digoda ya, apalagi ini imam padahal nggak baca sesuatu yang panjang surahnya, padahal pendek, tapi pengennya tuh wah buru-buru. Nah, berarti itu kalau kita nemuin posisi diri kita sebagai makmum dapat kayak begitu, berarti paham tuh kata Nabi SAW. Innama nasiyatahu biyadi syaitan. Berarti ente punya ubun-ubun itu di dalam genggaman syaitan. Ya, dalam kuasa syaitan. Jadi biar ente sholat itu, karena orang kalau sholat ya, sholat itu apa? Tiang agama. As-sholatu bimaddi. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau rusak, maka rusak juga ibadah. Kalau baik, maka baik juga seluruh ibadahnya. Makanya nanti awwalu ma yuhasibu as-shalah. Pertama yang nanti dihisab pada hari kiamat itu sholat. Dihisab tuh pertama. Yang pertama ditimbang tuh sholat. Kalau udah rusak udah berarti amalnya rusak. Gitu. Beb, amal saya banyak, ini banyak, sedekah bagus, ini bagus. Tapi ada kisah Beb, orang yang ahli sedekah ternyata jadi ahli surga, ini ada ini gini. Ente jangan ngambil kesimpulan tentang suatu kisah yang umumnya terjadi di antara 1:10.000. Apa ente termasuk yang satu itu? Kan nggak tahu. Baiklah. Tapi ente umumnya banyak orang justru terjerumus ke dalam neraka karena dia melalaikan sholat mayoritas. Jadi jangan mendengar cerita ini seolah-olah nggak apa-apa. Buktinya apa? Ini ada cerita kayak begini. Itu sesuatu hal yang terjadi. Nggak semua orang dapat anugerah itu. Betul. Ya, jadi sholat itu Pak penting. Makanya ente nggak bisa jadi orang alim, nggak bisa mempelajari dengan ilmu yang banyak. Fokus memperbaiki sholat. Udah nggak usah cari apa-apa. Ilmu ente nggak usah cari yang mana-mana. Kalau ente merasa sudah terlambat menuntut ilmu, kalau merasa udah fokus sama ilmu sholat. Fokus aja gimana caranya, pahamin dari niatnya ya, mentadaburi bacaannya ya, tadaburin tuh surah-surah pendek, pahamin artinya. Kan sekarang udah banyak terjemah Al-Quran, pahamin tuh artinya sambil dihafalin. Khususianya suratul Fatihah, udah khusus itu aja. Nanti itu kalau sholat kita baik, maka bakal kejaga tuh kita punya pendirian, kita punya kekuatan dalam ibadah kita. Itu udah apa nih? Lanjut. Kamu sambil aneh. Masih ada waktu, masih panjang. Ya.
Wa alaika, dan hendaklah engkau bil mudabirati ila saffil awal. Untuk kamu bil mubadirati bersegera ila saffil awal, kepada barisan pertama. Kalau bisa ente kalau mau sholat itu masuk buru-buru barisan pertama. Tapi orang umumnya cari yang mana? Paling belakang. Kita nggak paham tuh sebenarnya hati kita lagi digoda sama setan. Jangan yang pertama, ribet ntar pulang ini. Setan itu lagi bekerja pada saat itu untuk menghindarkan ente dapat posisi paling terbaik di dalam ibadah. Pokoknya semua kinerja antum, kinerja kamu di dalam ibadah, pasti setan pada saat itu akan ikut berkecimpung untuk menggoda. Dia akan bekerja semaksimal mungkin untuk menggoda kamu terhindar dari kebaikan dalam ibadah kamu. Repot kalau tambah baik ibadah. Nah itu tuh ya. Nah kita dianjurkan kalau bisa ke sofa awal wal muzamihati wal muzahimatu alaihi min ghairi idai li ahadin. Wal muzahimati, dan berdesak-desak alaihi atas daripada barisan tersebut, min ghairi idai li ahadin, min dari ghairi selain idai li ahadin, menyakiti kepada yang lain. Artinya nggak apa-apa kamu tuh desak-desakan ya, yang penting nggak nyakitin orang lah. Artinya kamu tuh nggak mengganggu, nggak menyakiti di sekitar kamu. Yang penting sholat antum rapet. Ya, makanya kenapa kita lihat orang muslim nih zaman sekarang, ya, ini tafakkur sendiri, ya, ana berpikir sendiri. Pantes ngelihat orang muslim zaman dulu zaman sekarang beda. Dulu muslim itu bersatu luar biasa, muslim sekarang nggak kurang bersatu. Bisa kita lihat dari mana? Cukup lihat dari saf ibadah setiap kita sholat. Mereka itu renggang-renggang. Anak kadang-kadang mikir, dulu anak lagi mondok, anak pernah sholat di kampung kita masih kecil. Jadi pondok itu sholat Jumatnya itu di kampung. Itu sholat rapet sampai kayak nggak ada selah. Tapi sekarang anak setiap khususnya Jumat itu hampir setiap saf itu nggak rapat, kurang rapat. Kenapa nih kok bisa ini terjadi? Apakah mereka nggak paham ilmu, atau justru mereka punya sifat tamak, pengen punya biar agak lega? Nah, kalau terlalu desak sempit nggak enak sholatnya, jadi ada sifat tamak, pengen lega tempatnya. Atau justru ini membuktikan menjadi tanda sebenarnya umat Islam itu udah nggak bersatu. Karena kenapa? Mereka nggak pengen saling mendekatkan diri ya kepada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu inian aja pemikiran aja, tafakur anak. Kenapa kok di sholat zaman sekarang begini? Oh ini mungkin fenomenanya kayak begini. Islam nggak bersatu, gampang dilihatnya sholat aja udah main renggang-renggangan. Saf yang harusnya masih muat untuk diisi 3 bahkan 4 orang itu kosong. Jadi renggang. Bahkan renggangnya itu lebih dari 2 jengkal. Kalau dari pundak, ya kaki aja ngangkangin lebar, ya kan? Pundak kosong. Understand? Yes. Good. Ya. Wahdar an tata'akhkhara anhu ma'al imkani taqaddama ilaihi. Wahdar, maka waspada, an tata'akhkhar, jika kamu terakhir, terlambat ya, anhu, dari mencapai sof ma'al imkani taqaddama ilaihi, bersama hal yang memungkinkan untuk kamu dapat mendahulukan kepada soft tersebut. Artinya antum itu sebenarnya bisa dapat soft, tapi enggak ditelambatin, ya akhir-akhirin, mundur-mundurin ente, ya. Padahal itu memungkinkan untuk kamu bisa maju ke dalam saf, ke dalam barisan tersebut. Ente
mundur belakang. Apa kata Rasulullah? Faqad qala alaihi salatu wassalam, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu qauman yata'akhkharun, senantiasa seorang kaum yata'akhkharun, yang mereka mundur, mereka mengakhirkan, ya, an sofi awal, yaitu dari sof awal, ya, senantiasa seorang kaum yang mereka mundur dari sof awal, yang mereka pengen mengambil suatu sof bukan dari sof awal, hatta yuakhiruhumullah, sehingga nanti Allah akan memundurkan mereka. Allah artinya bakal jauh, dia bakal dimundurkan dari apa? Ai anni fadlihi wa rahmatihi. Allah bakal mundurkan dia dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, dari karunia Allah Subhanahu wa taala, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ente mau disayang, mau lagi ente kalau lagi dibagi-bagi sembako, ente kira-kira gimana? Pengennya paling belakang apa paling depan? Depan apa belakang? Bagi sembako. Serius? Depan apa? Kalau ada orang mau dibagi sembako, beras 50 kilo, terus duit 500.000, terus sama apa, bumbu dapur, sembako, apa, minyak, apa semuanya, kira-kira depan belakang. Kalau perlu berantem sama orang, tunggu di depan, ya kan? Pokoknya gue mesti kebagian, udah desek-desekan, peraturan dilawan, anak nggak mau ngantri, begitu kan? Lah ini Allah mau kasih rahmat, Allah mau kasih sayang Allah. Allah mau kasih orang-orang ini apa? Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mambil paling belakang, kira-kira kebagian enggak? Pas ente mau masuk ke dalam, maaf, sembakonya habis, nanti tahun apa bulan besok ya baru datang lagi. Hah? Gigit jari kagak tuh? Ini logika. Gigit jari gak? Nah, itu kita tuh manusia. Kenapa? Gampang. Ya itu syaitan. Kalau udah bekerja ya kayak begitu. Kita dihindarkan darinya. Ya. Sekarang kalau kita pikir mau apa? Lebih bagus mana? Karunia Allah atau sembako? Hah? Nanti kalau dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, jangankan sembako yang enggak seberat lah, dunia akhirat Allah kasih. Dunia akhirat Allah kasih. Ya enggak? Ente ngerti sembako aja mesti sabar, ya enggak? Masa mau dapat karunia Allah pengen buru-buru? Santai aja, kita juga dapat. Nah itu, ya, pahamin tuh. Jadi besok kalau bisa sholat cari soft pertama. Tapi kalau Jumat hati-hati ya, karena kadang-kadang kalau anda lihat di beberapa masjid punya tradisi. Jadi soft pertama tuh bagian imam tuh udah ada lokal-lokalnya. Ya, jadi kalau pas ente masuk ke depan ente diusir, sono ke belakang, ini udah ada yang punya tempatnya. Apa di belakang imam punyanya khotib, ya sebelahnya yang punyanya khotib apa yang baca doa, yang sebelah yang baca doa sesepuh, ya kan? Nah geser sono kanan kiri keluarga masjid semuanya. Ya kadang-kadang ada yang kayak begitu. Jadi udah lokalin. Ya udah kalau emang kayak begitu minggir dah. Kalau bisa paling pojok, ya paling mentok, jangan, kalau bisa jangan masuk ke soft 4 lah, minimal soft 3 kalau bisa. Usahakan. Oke begitu ya, sedikit lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas saffil muqaddam. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wal malaikatahu, dan para malaikat, yusholluna, mereka mendoakan, 'alas saffil muqaddam, orang-orang atas orang-orang yang berada dalam barisan pertama. Orang-orang yang berada barisan al-muqaddam paling depan. Ya. Jadi Allah malaikat ngedoain orang yang ada di saf paling pertama. Bayangin tuh. Ente duduk cuma zikir. Itu malaikat Allah tuh lagi ngedoain itu hamba. Sayang aja nggak nampak. Kalau nampak, masya Allah.
Iya, Jumat jam 12, jam 7 ente habis subuh nginep situ. Apa ngeri kagak kebagian. Udah pada ngantri semuanya ya. Kayak duduk doang. Wa kana shalawatullahu alaihi wasallamahu yastaghfiru li ahli shaffil awal salatan wa lisani marratan. Wa kana, dan dia adalah Nabi shalawatullahu alaihi, selawat atasnya dan keselamatan atasnya, yastaghfiru, Nabi dia memohon ampun li ahli safwi, li ahli safwi, bagi orang yang berada di dalam barisan al-awwal yang pertama, salatan ya. Nabi memohon ampun bagi orang yang berada di barisan awal itu 3 kali. Jadi Nabi memohon ampun 3 kali untuk orang yang berada di barisan pertama. Walithani marrotan, di barisan yang kedua 1 kali. Barisan kedua masih kebagian tuh. Ya, doa dari Nabi dimintain ampun. Masya Allah. Duduk, Masya Allah. Itu amal kan luar biasa. Nabi yang mintain ampun siapa? Nabi. Oh itu benar ya, bukan kata anak ini ada min hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di barisan pertama Nabi mohon ampun 3 kali untuk orang yang berada di barisan pertama, yang kedua 1 kah, yang ketiga kagak dapet. Ya, tuh masya Allah. Jadi kita kalau bisa sehari-hari dalam sholat jangan membiasakan diri ngambil shaf paling belakang, khususnya Jumat. Kenapa? Karena kan ente berjamaah paling hari Jumat doang. Betul gak? Betul gak? Umumnya ente masa berjamaah seminggu sekali ngambilnya shaf paling belakang, gimana sih? Ya gak? Udah berjamaah seminggu sekali, ambil shaf paling depan seminggu sekali loh. Nggak dapat ya kedua, gimana caranya? Ini enggak. Jumatan orang khotib udah naik baru datang. Udah gitu bukan di masjid lagi, di kontrakan orang. Beneran tuh kontrakan nempel sama masjid. Ya kan lucu tuh orang tuh. Iya. Asal ngugurin sama. Padahal kalau kita lakuin itu sering, insya Allah sedikit demi sedikit rahmat Allah bakal turun. Kamu bakal dapat kebaikan yang Allah berikan dunia wal akhirah. Antum? Insya Allah. Wallahu a'lam. Nanti kita terusin, kita dikit-dikit saja, santai. Karena tepat juga sudah jam 10. Jadi intinya, kalau bisa kita sholat, letakkan hati kita untuk berbuat baik ya. Karena kebaikan zahir itu tergantung kebiasaan kebaikan batin. Zahir itu bisa terwujud karena awalnya dari sesuatu yang tidak nampak. Jadi awalnya dari batin, maka akan timbul yang diinginkan batin dari pergerakan zahir kita. Jadi kalau ente terbiasa perbaiki batin, maka nanti perilaku zahir akan tambah dampaknya ke zahir kita. Semakin baik hati kita, semakin kita berusaha untuk memperbaiki dalam ibadah kita, terutama batinnya dalam ibadah nih batin, maka nanti perkara-perkara zahir kita akan tambah baik. Baik. Insya Allah sebagaimana penjelasan sebelumnya, semua perilaku antum dari zahir itu timbul pertama kali yang melakukan adalah batin. Ya, dorongan antum mau maksiat, yang pertama ngedorong antum maksiat apa? Batin. Maksiatnya belum jalan, tapi batin kita udah seolah-olah nyuruh. Ntar mau ngapain? Ntar gua mau ngapelnya kan belum. Betul gak? Ngapain nih? Mau datengin cewek, ya kan? Udah belum? Gue mau maksiat ini nih, ntar maksiatnya belum, tapi kan batinnya udah dulu itu. Sama ibadah. Maka penting kita memperbaiki batin kita sedikit demi sedikit. Wabil khususnya kita harus paham
Memperbaiki batin caranya gimana? Dimanapun tempat ketika antum diajarkan untuk maksiat atau diajarkan untuk kamu terhindar dari kebaikan yang lebih baik dalam ibadah, yakinin bahwa syaitan saat itu sedang bekerja untuk menjauhkan kamu dari rahmat Allah. Lawan lah. Jadi mau sholat, aduh malas banget depan, wah syaitan lagi bekerja, lawan. Gak bisa, Anda tinggal duduk doang, Anda dapat anugerah yang luar biasa. Duduk selesai, gak lama setengah jam, alhamdulillah dapat anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Yang kemarin Anda ngaji, Rasulullah minta ampun untuk Anda, malaikat dan Allah Taala mendoakan Anda, alhamdulillah, insya Allah Anda dapat keselamatannya hari selesai. Ya, entar ada anugerah dunianya apa yang Allah berikan, wallahu a'lam. Insya Allah kebaikan, rezeki, kebaikan, keselamatan, kesehatan Allah kan kasih, insya Allah. Intinya yuk sama-sama kita memperbaiki ibadah, khususnya sholat kita, dari barisan soft kita kepada soft yang paling awal, berjamaah, belajar sedikit demi sedikit, khususnya ketika seminggu sekali kita berjamaah dalam Jumat, kalau bisa ambil soft awal, kalau enggak soft kedua. Allah a'lam. Pengumuman sebelum apa ditutup, insya Allah dan Linda malam minggu besok berada di besok tanggal 25 ya, 24 ya, berada di Ipo, Kampung Sentangkwet ya, tempat ada Bang Ridwan tuh ya, beliau di Musola Al Istiqomah, betul ya Bang Ridwan ya, Kampung Sentangkwet, RT 3 RW 5 RW 6 3 RT 3 RW 3 RT 3 RW 3 ya, Depok ya, dekat Depok. Fadhol yang punya waktu duduk lagi ya, bisa, atau kalau bisa ya itu dia, kalau misalnya punya waktu nggak mau hadir, ya setan lagi bekerja, hati-hati ya sibuk kagak kan ya, cuma malas, oh setan lagi bekerja, berangkat insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kebaikan hati kita tambah baik, zahir kita tambah baik, Allah berikan keringanan di dalam langkah kaki kita untuk menuju tempat-tempat yang terdapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberikan kesulitan setiap kita mempunyai keinginan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu membimbing kehidupan dunia dan akhirat kita, selalu berada di dalam jalan yang Allah ridhoi, insyaallah. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Sebelum apa ditutup, mungkin ada dari antum yang mau membantu perjuangan majlis taklim dari Budur Tafadhol.